Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini saya akan coba untuk berbagi informasi kembali. Saya ambil judul kali ini, Bapak Ibu, benarkah tunjangan sertifikasi guru untuk tenaga PPK ya? Dan apakah tunjangan sertifikasi guru P3K lebih besar ya dibanding mungkin guru PNS begitu ya. Nah, apa saja perbedaannya, Bapak Ibu? Yang ini nanti kita lihat sebenarnya apa yang terjadi begitu ya. Kok bisa sampai beda ya kalau memang ada perbedaan. Jadi makanya saya ambil judul di sini, benarkah tunjangan sertifikasi ya, ini tunjangan bukan gaji pokok barangkali, tunjangan sertifikasi guru ya. Apakah tunjangan sertifikasi guru P3K lebih besar? Lalu apa saja perbedaannya? Baik. Bapak Ibu, saya akan sedikit mengingatkan kembali atau supaya mengingat menampilkan kembali ya terkait dengan apa isu sebenarnya tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru atau TPG Bapak Ibu atau sering disebut dengan tunjangan sertifikasi, sebelumnya ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jelas ini karena ini menjadi dasar ketika guru akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Dasarnya memang dari Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2005. Tunjangan ini diberikan bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, sampai di situ dulu ya. Jadi untuk mendapatkan tunjangan profesi, seorang guru wajib memiliki sertifikat pendidik dulu. Nah, gitu. Oke, lanjut. Pegawai negeri sipil atau PNS yang memiliki status kepegawaian tetap, sedangkan P3K merupakan ASN yang diangkat melalui perjanjian kerja pada jabatan tertentu. Jadi bedanya mungkin statusnya. Kalau PNS ini status kepegawaian tetap, sedangkan P3K ASN juga sih ya, diangkatnya hanya melalui perjanjian kerja pada jabatan tertentu. Oke. Jadi dengan demikian tunjangan sertifikasi bagi guru P3K dan PNS tentunya berbeda. Mungkin itu salah satunya ya alasan mengapa tunjangan profesi guru yang PNS dengan guru yang P3K berbeda. Oke, kita lanjut. Selain pada status kepegawaian, perbedaan tersebut ada segi pada besaran gaji pokok. Oh, tentu ini berarti gaji pokoknya beda Bapak Ibu. Jadi, selain tadi statusnya yang berbeda, dan perbedaan juga terjadi pada besaran gaji pokok ya maupun teknis penyalurannya. Jadi, teknis penyalurannya dengan besaran gaji pokoknya beda antara PNS dengan P3K. Kemudian statusnya juga beda. Oke, nanti kita lihat. Nah, perbedaan besaran gaji pokok ini, Bapak Ibu, ini berdasarkan Permendikbud ya nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ini Bapak Ibu bahwa ini diberikan untuk ASN. Sementara ASN itu ada PNS juga ada P3K. Oke, kita lanjut. Nah, ini besaran gaji pokok ya. Ini kalau saya ilustrasikan ini sama-sama yang baru diangkat lah barangkali begitu. Sama-sama PNS ya atau sama-sama ASN yang baru diangkat. Saya ilustrasikan seperti itu. Misalnya PNS golongan 3A dengan kualifikasinya sarjana ya S1. Ini dasarnya adalah PP nomor 15 tahun 2019. Besaran tunjangan profesi bagi guru yang berstatus CPNSD dibayarkan sebanyak 80%. Tentu ya, bagi yang calon PNS. Dari gaji pokoknya tentu. Kemudian bagi PNS dibayarkan setara dengan 1 kali gaji pokok. Oke. Nah, berarti ini gaji pokok untuk PNS yang baru diangkat ya. Golongan 3A PNS yang baru diangkat golongannya 3A, gaji pokoknya 2.579.400.
Nah, lalu bagaimana dengan P3K yang baru diangkat? Kualifikasinya S1, sama-sama S1. Nah, kalau kualifikasi S1 ini setara dengan golongan 9 ya untuk P3K. Dan aturannya adalah Persesjen nomor 18 tahun 2021. Berapa? Gaji pokoknya adalah 2.966.500 ya. Jadi kalau PNS ini 2.579.400. Kalau P3K sama-sama baru diangkat dan sama-sama kualifikasinya juga S1, maka untuk P3K ini agak tinggi, 2.966.500. Ini besaran gaji pokok untuk guru P3K mengacu pada peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non pegawai negeri sipil. Jelas gitu Bapak Ibu. Nah, kalau begitu terjadi selisih ya. Berapa selisihnya? Selisihnya ya 387.100. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi teman-teman yang sudah menyandang status P3K. Alhamdulillah gaji pokoknya lebih besar ketimbang PNS. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, perbedaan tunjangan profesi guru atau TPG bagi P3K dan PNS yang sama-sama diangkat dari masa kerja 0 tahun dari sisi jumlah. Artinya sama-sama 0 tahun, kualifikasinya 1 ya. Jadi kalau PNS ini golongan 3A, nah kalau P3K golongan 9. Mungkin golongan 8, golongan 7, golongan 6 lebih rendah ya. Karena ini S1 sama-sama 0 tahun masa kerjanya, ini gaji pokoknya untuk P3K. Hampir 3 juta. Jadi kalau diselisihkan maka ada selisih 387.100 rupiah. Luar biasa. Bersyukur ya sekali lagi. Bersyukur kepada teman-teman yang sudah diangkat menjadi P3K. Tinggal menikmati hasilnya saja Bapak Ibu. Nah, sekarang tadi perbedaan gaji pokok. Sekarang perbedaan penyaluran. Nah, kalau bagi PNS ini penyalurannya, aturan atau regulasi tentang penyaluran TPG untuk PNS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyaluran tenaga tunjangan profesi. Tetapi di pasal 5-nya nih Bapak Ibu ayat 1 dijelaskan bahwa penyaluran tunjangan profesi dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Artinya pemerintah pusat akan menyalurkan anggaran ke pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah melakukan transfer ke rekening guru yang menerima TPG, tunjangan profesi guru. Nah, ini untuk penyaluran bagi PNS. Bagaimana dengan P3K? Nah, ini penyaluran bagi P3K. Nah, teknis penyaluran bagi P3K telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2021. Tentang apa itu? Tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non pegawai negeri sipil. Jelas. Nah, di sini di pasal 14 Bapak Ibu dijelaskan bahwa penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non PNS yang berstatus P3K di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh kementerian melalui Puslapdik ya, Pusat Pembiayaan Layanan Pendidikan. Jadi berbeda penyalurannya Bapak Ibu. Ya, antara PNS dengan P3K. Jadi gaji pokoknya beda, penyalurannya beda, statusnya juga beda. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, jadi yang perlu perhatikan sebenarnya tidak ada perlu yang disalahkan karena memang itu pemerintah mengambil kebijakan itu sudah luar biasa dikaji, kemudian didiskusikan tentunya ya dengan instansi-instansi terkait dengan pihak-pihak terkait sehingga muncul angka itu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah terjadinya perbedaan-perbedaan tentang tunjangan profesi guru ini tentunya tidak menjadi salah satu yang terbaik tentu ya. Karena pemerintah di setiap mengeluarkan kebijakan tentunya telah melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Baik dari sisi besaran dan penyaluran, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi selama TPG diterima, maka guru tidak perlu khawatir akan hak-hak yang seharusnya diperoleh. Nah, itu barangkali Bapak Ibu ya, jelas ya. Terima kasih ini. Jelas sekali, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan informasi. Jangan kecil hati Bapak Ibu, tentu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan segala konsekuensinya. Itu saja informasi dari Kang Edi Channel. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.